Ibu bapak, saudari-saudara, sobat Komsos yang terkasih dalam Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan Renungan Minggu Komsos Gereja Santa Maria Immaculata Paroki Tarakan. Kita hari ini memasuki Minggu Biasa yang ketiga. Bacaan yang kita renungkan diambil dari Injil Lukas, bab 1 ayat 1-4, dilanjutkan bab 14 sampai dengan 21. Kutipan ini dibagi dua. Bagian pertama merupakan prolog atau pengantar Injil Lukas. Bagian kedua menceritakan bagaimana Yesus mulai berkarya. Lukas memulai kutip pengantarnya dengan mengatakan, Theophilus yang mulia. Theophilus bisa jadi nama orang. Tapi Theophilus juga bisa berarti kita semua. Orang yang ingin mengenal Tuhan. Karena Theophilus itu artinya yang penuh minat akan hal-hal yang ilahi atau orang yang tertarik mendalami dunia ilahi. Dengan demikian jelas bahwa Lukas menulis Injil untuk orang-orang yang ingin mengenal Allah yang menjadi manusia dalam Yesus. Apa yang ditulis oleh Lukas bukan buku cerita saja, tetapi sebuah pewartaan. Lukas pun menulis tidak hanya sembarang menulis. Dia menceritakan bagaimana dia membuat penyelidikan. Dia mengumpulkan informasi-informasi dari saksi mata, orang-orang yang pernah hidup dan bertemu langsung dengan Yesus. Ada banyak orang yang sudah menulis tentang Yesus. Tapi Lukas kemudian mengumpulkan semua tulisan-tulisan itu, menyusunnya kembali. Dia juga kemudian mencocokkan informasi atau tulisan-tulisan yang ada dengan para saksi mata untuk meyakinkan bahwa ini benar. Maka yang tidak benar pasti dia singkirkan. Yang tidak baik atau yang tidak bisa diandalkan kebenarannya, dia buang. Dan apa yang kita lihat sekarang, atau apa yang kita baca sekarang dalam Injil Lukas adalah hasil dari semua usaha yang dilakukan Lukas, termasuk juga permenungan-permenungannya. Apa isinya? Isinya adalah kabar gembira, kabar sukacita. Apa yang menggembirakan? Ternyata berdasarkan kesaksian para saksi mata, apa yang telah dibuat Yesus, apa yang telah dilakukan Yesus, membuat banyak orang mengalami perubahan hidup. Yesus mengajar. Yesus berkarya dengan mengusir setan. Yesus juga menyembuhkan orang-orang yang sakit. Pengajaran Yesus membuat orang mempunyai optimisme hidup. Kalau minggu yang lalu kita merenungkan peristiwa mukjizat
perkawinan di Kana, di mana Yesus membuat pesta hidup terus berlangsung. Hari ini kita diajak untuk merenungkan bahwa kehadiran Yesus membuat orang-orang menemukan harapan akan masa depan. Bahkan mereka yang sakit, yang hidupnya tidak normal, dipulihkan, disembuhkan, dibuat sehat. Yesus bukan hanya mengajar, tetapi dia juga bertindak. Bahkan dia juga mengusir kekuatan-kekuatan kejahatan, kekuatan-kekuatan kegelapan yang membutakan mata kita, yang membuat manusia tidak hidup dengan benar, yang membuat kita mengalami ketidakbahagiaan hidup. Inilah kabar gembira. Inilah yang diwartakan dan ditawarkan oleh Yesus kepada manusia. Melihat apa yang dilakukan Yesus, melihat apa yang dikatakan Yesus, orang-orang mulai sadar bahwa melalui Yesus, Allah sedang mengunjungi umatnya. Kehadiran Yesus bukan sekedar kehadiran seorang dari Nazaret, tapi dia berada di bawah bimbingan Roh Allah sendiri. Sehingga isi hati Allah yang dinyatakan kepada orang banyak, keinginan Allah yang ditunjukkan kepada orang banyak. Allah menjadi Allah yang nyata, Allah yang konkret, Allah yang hadir di tengah umat manusia. Allah tidak lagi asing, tetapi Allah begitu akrab dan dekat dengan kita. Itulah sebabnya bacaan yang kedua menyatakan bahwa Allah itu mempersatukan kita. Paulus dalam suratnya menggarisbawahi, meskipun kita berbeda-beda peranan, meskipun kita seperti tubuh yang mempunyai banyak fungsi, tapi kita disatukan oleh Kristus menjadi satu tubuh yang tak terpisahkan. Setiap anggota tubuh saling melengkapi, setiap anggota tubuh saling menopang. Setiap anggota tubuh tidak akan bisa hidup berfungsi tanpa ditopang oleh anggota yang lain. Ketika semua orang mau bersatu dengan Yesus, mengikuti jalan yang ditunjukkannya, melakukan apa yang dilakukan Yesus, maka siapapun dia menjadi anggota tubuh Kristus, dan dia tidak akan pernah kehabisan kehidupan. Di dalam Yesus, semua orang akan dipersatukan dan menjalani kelangsungan hidup dengan baik. Akhirnya, Roh Kudus berkarya. Dia yang menginspirasi, Dia yang membuka hati, Dia yang membuka diri kita supaya bisa memahami jalan-jalan Yesus. Yesus sendiri dikuasai oleh Roh Allah yang membuat dia mampu menghadirkan Allah bagi manusia.
Kalau kita terbuka pada bimbingan Roh, kita akan terbuka untuk mengikuti jalan-jalan Yesus dan mengalami keselamatan yang datang dari Allah. Marilah kita membuka hati, marilah kita membuka diri kita, supaya kita semakin ditemukan melalui Yesus dengan Allah yang mencintai kita. Tuhan menyertai kita. Amin.